Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Saya akan coba tanggapi video si setan akhir zaman Roma. Ya, Kami bilang apa tadi? Saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Rahasia ini baru saya buka sekarang. Tapi jangan tanya siapa orangnya. Kamu bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kamu tidak berani menyebut orang yang menelpon kamu. Kata si Roma, ada yang menelpon habaib. Dia berkata begini, oh Anda habaib, kamu tidak pantas untuk jadi habaib. Ya, kamu tidak pantas jadi habaib. Ya, kalau orang jadi habaib itu dari keturunan, bukan diangkat-angkat. Ya, kamu diangkat oleh Imanuddin kan, menjadi wali Allah. Mantan pesina diangkat jadi wali Allah. Ya, rusak Islam di Indonesia ini. Ya, kalau kamu jadi wali Allah. Ya, kamu berani banget bersumpah, ringan banget menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia tidak berani menyebut nama orang yang menelpon dia. Ya, itu makanya saya bilang kamu itu iblis akhir zaman Roma. Kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kamu takut sama manusia ciptaannya. Ya, bahkan kamu tidak berani mengatakan, menyebut nama orang yang menelpon kamu. Ya, kan gila kamunya, sinting kamunya. Ya, orang Islam lain sangat takut menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang salah. Tapi kamu berani loh bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Berani menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak berani menyebut nama orang yang menelpon dia. Ya, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu tidak berani menyebut nama orang yang menelpon kamu, yang mengatakan kamu itu habaib? Siapa dia orangnya? Ya, harusnya kamu sebut. Kamu sebut nama Allah saja kamu berani. Tapi nama orang yang nelpon kamu tidak berani menyebutnya. Kan kacau otak kamu seperti itu. Ya, makanya saya bilang kamu itu iblis akhir zaman Roma. Ya, nyebar fitnah. Dajjal belum datang otak kamu udah muncul. Ya, kami umat Islam sangat takut menyebut nama Allah dengan salah yang salah. Ya, apalagi kita bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, tapi nama orang yang menelpon dia, Roma tidak berani menyebut orangnya. Siapa namanya? Nah, kalau kamu jantan di situ Roma, ya, kamu sebut namanya siapa? Ya, karena habaib, habib itu ada namanya, ada namanya. Kenapa kamu tidak menyebut namanya? Ini biadabnya kamu, ya. Kamu memfitnah dengan membawa nama suci Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kamu menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan ringan, tapi menyebut nama orang yang menelpon kamu tidak berani. Kamu cundang kamunya. Ya, makanya saya bilang kamu iblis akhir zaman, perusak. Oh ya, kamu bilang tuh sama pendukung-pendukung kamu, ya, jangan minta saya sopan kalau kamu sendiri kurang ajar. Ya, buat saya membalas kekurangannya ajar dengan kurang ajar itu sah buat saya. Saat kamu kurang ajar, saya tidak akan bilang terima kasih. Saya suka membalas kelakuan orang lain saya. Kamu paham ya, Roma ya? Saya tidak pernah ikut campur masalah ulama orang lain. Masalah ulama orang lain saya biarkan, itu urusan mereka. Tapi kalau ada yang mengutik ulama saya tidak akan bilang terima kasih Roma. Dan saya tidak akan memandang dasi kamu berapa meter dan apa kedudukan kamu. Itu bukan urusan saya. Buat saya, ulama saya adalah kehormatan agama saya. Ucapan yang paling menjijikan keluar dari lisan kamu, satu bangkai lebih berharga daripada 70 habaib. Itu luar biasa. Ya, luar biasa otak Roma. Luar biasa busuknya maksudnya.
Ya. Satu bangkai katanya lebih berharga daripada 70 habaib. Ya. Padahal kami nggak dapat apa-apa loh dari kamu. Ya. Bahkan satu bismillah saja kamu tidak pernah mengajarkan kami umat Islam di sini. Semua ilmu kami dapat dari beliau. Ya. Bagaimana tata kami ambil air wudu? Bagaimana sih cara kita menjalani yang sunnah? Ya, apa sih sejarah baginda Nabi besar kami Muhammad yang zaman dulu? Itu semua para habib, ya, yang menerangkan, bukan otak kamu. Loh, baru sekarang kamu muncul tiba-tiba diangkat sama Imanuddin menjadi wali Allah. Kalau kamu jadi wali Allah, ya, dengan cara kamu seperti ini, Roma, negara ini tidak akan jadi negara Pancasila. Udah jadi negara komunis. Paham nggak? Kalau kamu yang akan jadi wali Allah dari dulu, Roma, negara ini tidak akan pernah menjadi negara Pancasila. Ini negara akan jadi negara komunis. Ya, apalagi pendukung kamu anak keturunan PKI semuanya. Saya ingat banget ya, waktu kamu bermasalah sama Neng Laila, ya, saya pasang badan buat kamu. Ya, sama membela kamu. Ya. Mereka yang caci maki kamu, mereka mengatakan kalau kamu penyakitan, ya, mata kamu merah penyakitan, seperti orang-orang yang makan narkoba, ya, itu yang mereka katakan, ya, dan mereka mengatakan kamu tukang kawin, ya, itu caci maki mereka buat kamu, buat otak kamu, Roma. Saya pasang badan buat kamu, tapi kok tiba-tiba kamu nyelontekin, ya, kamu kutik-kutik tentang ulama saya. Ya, kalau saya yang diganggu sama orang, saya terima kasih saya, tapi tidak dengan ulama saya. Paham ya? Ulama saya adalah kehormatan agama saya. Kamu bilang sama pendukung kamu, jangan minta saya sopan kalau otak kamu kurang ajar. Saya tidak punya waktu untuk bilang terima kasih. Kalau saya kurang ajar sama orang yang kurang ajar, sah buat saya. Kalau saya kurang ajar sama orang yang sopan seumur hidup, saya akan merasa bersalah. Saya akan menyesal. Ya. Saya suka membalas kelakuan orang lain saya. Karena saya tidak pernah peduli dengan orang lain. Saya tidak suka mengganggu orang lain, dan saya tidak disukai. Saya tidak menyukai orang mengganggu saya. Buat saya, ulama saya adalah kehormatan dalam agama saya. Tapi otak kamu ngutik-ngutik tentang ulama saya. Ucapan yang paling membuat saya muak melihat Roma ini, katanya satu bangkai lebih berharga daripada 70 habaib. Ya, itu biadab otak kamu. Jangan minta saya sopan sama kamu. Ya, kalau isi otak kamu sendiri kotor. Ya, para habaib sangat penting buat kami. Dari beliau-beliau lah kami dapat ilmu tentang agama. Bagaimana sejarah baginda Nabi besar kami Muhammad, beliaulah, ya. Bahkan kalimat kafir dulu saya tidak paham kalimat kafir. Al Habib Muhammad Rizik Syihab lah yang menerangkan arti kalimat kafir. Selebihnya tuan guru kami Abdul Somad, ya. Kami tidak dapat apa-apa dari kamu, ya. Tapi kok bisa-bisa kamu bilang, ya, sekujur bangkai lebih berharga daripada 70 habaib. Bagusnya mulut kamu itu disobek. Ya. Ini biadabnya kamu. Jadi jangan minta disopanin. Kamu bilang tuh mak. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan sebuah tanggapan yang ditanggapi langsung oleh emak-emak, yang mana beliau sangat viral sekali di TikTok karena beliau mengomentari terhadap statement atau tanggapan yang sering dilontarkan oleh Kiai Imad dan kawan-kawan. Dan pada video tersebut, emak-emak tersebut mengomentari terhadap pernyataan yang disampaikan langsung oleh Haji Rhoma Irama. Bagaimana tanggapan para netizen setelah mendengar perkataan atau statement atau komentar dari emak-emak tersebut? Silakan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Apabila channel ini bermanfaat, silakan dukung dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.